Udah Kak? Kalau gini kenceng nggak suaranya? Iya Kak, Kenceng. kenceng-kenceng. Oke, share screen-nya boleh di-up dulu. Oke. Salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga masih pada semangat ya. Di sini aku sapanya teman-teman aja ya, karena mungkin kita juga ada yang masih seumuran sama aku. Muda banget. Oke, kenalin aku Skal Fadrina, kakak. Teman-teman semua bisa panggil aku Skar karena emang cuman itu panggilan aku. Aku dari Statistika Universitas Diponegoro, Undip, Sumedang. Sumedang kok Sumedang sih? Semarang, maaf. Nah, saking antusiasnya. Nah, teman-teman, pada malam hari ini izin aku nih untuk ngejelasin secara singkat atau ngenalin ke teman-teman semua tentang jurusan aku, yaitu Statistika gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita bahas malam ini? Jadi kita malam ini bakal ngebahas tentang, oke, masih yang sebelumnya tadi, slide kedua, maaf. Nah, ya. Oke, jadi malam ini kita bakal bahas tentang apa itu jurusan statistika, terus kita juga bakal ngebahas tentang perbedaan jurusan statistika dengan sains data, dan juga mata kuliah yang ada di jurusan statistika, dan prospek karir yang kedepannya untuk jurusan statistika, dan terakhir adalah consult us. Oke, boleh di next. Boleh di next PPT-nya. Di aku belum ke next. Kalau di yang lain gimana? Belum. Oke. Statistika full senyum. Oke, teman-teman. Nih, pasti teman-teman udah nggak asing ya dengar kata statistika atau dengar statistika. Karena kita dari zaman SD juga udah ketemu sama yang namanya statistika. Kita ketemu modus, min, median gitu. Terus kita juga ditambah waktu SMA, kita juga ketemu lagi tuh statistika. Bedanya waktu di SMA kita ketemu data-datanya yang berkelompok yang frekuensi gitu. Tapi kita tetap ngitung min, median gitu, modus, ditambah mungkin variansi dan juga standar deviasi. Nah, sebenarnya teman-teman, di kuliah juga jurusan statistika nggak jauh-jauh dari yang namanya min, median, modus, variansi, dan juga standar deviasi. Bedanya kita mau pelajari lebih dalam lagi gini. Jadi teman-teman singkatnya kayak gini. Statistika itu sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Nah, jadi teman-teman, di jurusan statistika ini kita jadi teman-teman di jurusan statistika ini kita tuh merencanakan gimana sih cara kita ngambil datanya itu. Nah, setelah datanya terambil, setelah kita survei gitu, kita mengumpulkan dan juga dari hasil data-datanya itu nanti kita yang analisis gitu sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan. Nah, dari keputusan atau kesimpulan yang kita dapat dari analisis data itu nanti kita akhirnya mempresentasikan gitu. Oke, boleh di next. Oh ya. Oke nih teman-teman pasti banyak yang nanya nih tentang perbedaan jurusan statistika dan juga sains data. Nah jadi teman-teman sains data ini dia bidang ilmu yang lebih luas dan lebih besar mempelajarinya itu. Sedangkan statistika itu bidang ilmunya lebih kecil dan bagian penting dari sains data. Jadi di sains data itu mempelajari tentang statistika itu sendiri. Jadi dia di dalamnya sains data. Nah juga
sains data ini dia, dalam belajarnya itu menggunakan banyak ilmu untuk pengambilan keputusannya, sedangkan statistikanya ini lebih berfokus pada persamaan dan juga model matematisnya gitu. Nah, sains data juga yang terakhir itu dia lebih berurusan dengan pembuatan prediksi data yang berukurannya besar, sedangkan statistika ini lebih berfokus pada penarikan sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan ini yang dimaksud adalah kesimpulan yang nantinya bisa dijadikan tolak ukur atau sumber suatu perencanaan. Oke, boleh di next. Oke, jadi ada apa aja sih mata kuliahnya di jurusan statistika? Sebenarnya teman-teman, mata kuliah di universitas-universitas yang ada jurusan statistikanya itu beda-beda ya teman-teman. Nah, mungkin di sini aku rangkum sedikit ya teman-teman. Jadi yang pertama tentunya kita bakal ketemu kalkulus, kalkulus 1, 2, dan juga 3 kalau di universitas aku gitu. Juga kita, ketemu metode statistika, aljabar linier, analisis regresi, metode numerik, metode survei sampel, statistika non-parametrik, statistika matematika, asuransi, komputasi statistika, analisis runtun waktu, pokoknya masih banyak lagi dan sebenarnya ini intinya adalah, ngajarin kita gimana caranya kita tadi dari awal lagi kayak kita merencanakan suatu pengambilan data, kita ngumpulin datanya, kita ngolah datanya, jadi intinya kerangkum semua itu. Jadi, teman-teman jangan takut kalau misalnya, dulunya nggak suka matematika ataupun nggak terlalu jago matematika, karena kita di statistika ini ngitungnya nggak ngitung manual, tapi kita pakai kalkulator sains atau enggak kita pakai software-software gitu. Karena kan sekarang juga di era big data ya, teknologi udah maju, kita juga harus memanfaatkan software-software yang ada untuk menghitung, data-data itu, sehingga hasil yang kita dapetin juga lebih akurat. Nah, juga kita di sini nggak hanya tentang matematika aja, kita juga di sini belajar tentang programming-nya juga teman-teman. Karena kan tadi seperti sebelumnya itu kita butuh software-software untuk menghitung datanya, jadi kita juga belajar di sini programming-nya. Jadi matematikanya dapat, programming-nya juga dapat. Oke, boleh di next. Oke, untuk prospek karirnya sendiri ya teman-teman. Jurusan statistika ini luas banget banget banget, cakupannya luas banget karena semua perusahaan itu membutuhkan, apa ya istilahnya, kayak, sistem informasi data gitu, untuk perusahaannya itu. Jadi, dibutuhkan lulusan-lulusan statistika itu untuk menjadi elektronik, eee, pengolah datanya itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, luas banget. Coba nih ya teman-teman tanya ke jurusan-jurusan lain, rata-rata hampir hampir semuanya malah dia ada statistikanya. Coba teman-teman ya, kemarin aku sempat nanya ke anak yang PG PAUD, dia juga belajar statistika, yang HI dia belajar statistika, yang Ilkom dia juga belajar statistika. Coba di sini mah kakak-kakak Velas yang ada statistikanya kuliahnya, boleh dong suaranya. Nah, ya, jadi emang statistika itu mencakup banyak banget, teman-teman, luas banget. Nah, di sini mungkin aku bisa rangkum ya, untuk prospek karir statistikanya itu ada jadi analisis riset pasar, spesialis pemasaran, peneliti survei, ahli statistik, aktuaris, dan juga analisis anggaran. Nah, mungkin teman-teman bingung kok bisa sih dari statistik tiba-tiba jadi spesialis pemasaran atau analisis riset pasar gitu. Padahal kan kita cuma belajar data-data gitu. Nah, jadi teman-teman, dari data-data yang kita hasil, yang kita olah, yang kita analisis, itu kan menghasilkan suatu kesimpulan atau keputusan yang nantinya itu bisa menjadi suatu perencanaan di masa yang akan datang. Nah, itu teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, di sini mungkin aku simpulin ya kegiatan anak statistika itu kayak gimana. Jadi gini teman-teman, yang pertama kita mengumpulkan data, kita juga nganalisis datanya, setelah kita dapat, kita diskusi nih sama teman-teman, eee, tentang keputusan atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari data yang tadi analisis itu. Nah, setelah itu kita, presentasiin datanya di depan yang lainnya, dari hasil kesimpulan yang kita dapat. Dan juga di sini kita belajar programming-nya atau, ya komputasi statistikanya. Nah, jadi teman-teman di statistika ini seru banget, karena kita di sini, jadi bisa tahu teman-teman nih, misalnya ya teman-teman,
pengaruh lama jam tidur dengan misalnya ya, nilai, rata-rata di kelasnya atau ranking di kelasnya. Nah, teman-teman bisa tahu nih, ada nggak sih hubungan yang signifikan antara rata-rata lama jam tidur sama nilai yang didapetin di kelasnya, dengan apa? Misalnya nih, teman-teman seangkatan, teman-teman bisa survei contohnya 100 orang gitu. Nah, dari 100 orang itu ditanya, "Kamu berapa, rata-rata lama jam tidurnya? Habis itu nilai kamu berapa?" Nah, nanti dari situ diolah jadi suatu data. Nah, nanti di situ didapetin, suatu angka yang di mana dia menunjukkan suatu pengaruhnya, besar pengaruhnya gitu. Jadi kita bisa lihat nih, signifikansi antara yang satu dengan yang satu. Jadi intinya kalau kata aku ya di statistika ini seru banget, karena kita jadi bisa tahu ada nggak sih pengaruh ini, pengaruh itu, terhadap ini, terhadap itu, gitu teman-teman. Dan di statistika juga, di situ kita komplit banget dapatnya, karena selain matematika, kita juga di sini dapat banget, problem solving-nya, karena kan kita harus, mencari penyelesaian dari suatu data yang tadi analisis ya teman-teman. Kita juga dapat teamwork-nya, karena kita lebih banyak, bekerja sama kayak diskusi tentang data itu sendiri teman-teman. Dan juga di sini, kita dapat, public speaking-nya karena kan mau nggak mau kita nggak mungkin cuman, analisis data ya teman-teman, kita juga harus, ngasih tahu tentang keputusan yang kita ambil gitu. Jadi kita mempresentasikan datanya. Terus juga bentar kok lupa ya. Oh iya, dan juga di sini kita melatih kesabaran ya teman-teman. Karena pasti nih teman-teman kalau dalam mengerjakan suatu tugas, misalnya disuruh menganalisis sesuatu gitu. Nah, kita kan nggak mungkin, cuman dapat satu data aja itu langsung berhasil gitu. Jadi kita di sini kayak kadang kalau misalnya tugas kita bisa percobaan sampai 20 data gitu. Jadi di sini kita melatih kesabaran banget sih. Jadinya pokoknya intinya statistika keren sih menurut aku. Nah, itu kalau misalnya datanya nggak normal, itu kita harus cari sampai normal. Jadi itu, rata-rata di situ kendalanya, kita nyari data sampai normal, tapi kitanya jadi nggak normal. Karena kitanya udah kelimpungan sendiri, capek, deadline udah mendekat. Misalnya ya teman-teman kayak 5 hari deadline, 4 harinya tuh nyari data yang normal. Itu kayak, wah seru banget sih, parah statistika, gitu. Curhat, iya bener, curhat. Oke, boleh di next. Oke, terakhir nih teman-teman ada Consult Us. Jadi teman-teman yang masih penasaran sama jurusan statistika atau yang mau dengerin curhatan-curhatan kakak-kakak statistika bisa banget kalian hubungin. Ada aku sendiri, Sekar Fajrina dari Undip. Ada juga Kak Iyana Kufita dari UNS. Ada Hanifah Nil Aziza gitu dari UB. Dan juga ada yang terakhir dari Yusuf Zaki dari Unpad gitu. Nah, oke boleh di next. Oke, mungkin sekian ya, kenalan singkat dari jurusan statistika. Kalau ada yang mau nanya boleh banget. Mungkin aku sekarang serahin ke MC dulu ya. Makasih semuanya. Wih, ini seru banget nih Kak, statistika. Hitung-hitung sampai nggak normal gitu ya Kak. Ini ada yang bertanya Kak, susah ya Kak, praktikumnya gimana tuh Kak? Oke, kalau untuk praktikumnya tuh nggak susah. Yang susah itu nyari data yang normal, itu. Sebenarnya itu, praktikumnya nggak susah karena kita dibantu sama, software. Jadi kalau misalnya datanya udah nemu, kita cuman masukin aja ke software-nya. Tapi itu, kita nggak bisa, cuman nemu satu kali data itu langsung normal. Kalau nemu satu kali langsung dapat itu, rezeki banget sih, miracle banget buat kalian. Nah itu sih sebenarnya nggak susah, yang susah nyari datanya itu. Hmm. Software yang dipakai apa aja, Kak? Oke, aku jawab ya. Kalau mungkin ya sejauh ini, sampai aku semester 3 berarti ya, yang udah dipelajarin di sini tuh ada R Studio, terus juga ada MySQL, habis itu juga ada MATLAB, ada Minitab juga. Lumayan banyak sih, ada SPSS juga. Nah, soalnya kan kita coba pakai macam-macam ya buat ngolah datanya itu. Ya FGD boleh, FGD. Asik, asik banget statistika. Tuh. Belajar programmer juga gak sih Kak?
kayak coding gitu Ya, Kak. benar banget. Kita dari semester 1 kita udah belajar programmer karena untuk siap-siap terus kan. Maksudnya kayak kita juga sebagai analisis data harus terus ikut dengan kemajuan teknologi juga. Kita kan nggak mungkin selamanya kita ngitung manual. Jadi kita juga belajar codingnya, belajar programmingnya. Tuh. Data normal gak normal tuh gimana Kak? Normal maksudnya gimana ya? Sebenarnya kriteria normal tuh macam-macam ya teman-teman. Kayak misalnya dia variansinya eh, nggak boleh dikit atau variasinya harus banyak atau misalnya kayak hubungannya nggak boleh negatif harus positif atau gimana gitu. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman masuk statistika kalian bakal belajar tentang kriteria data itu disebut normal kayak gimana. Yang penting Hmm. siapkan otak kalian agar selalu normal. Waduh, siap-siap ke psikolog aja sih. Terus ini Bener banget. Abis ini ada psikolog kan? Nah, ya boleh banget. Kak katanya statistika nggak laku kalau nggak bisa ngoding. Ya, bener, Bener gak sih Kak? bener banget, bener. Karena zaman sekarang kayak ngoding udah nomor satu banget gak sih? Kayak udah apa-apa harus bisa ngoding gitu. Mm-mm. Hampir setiap jurusan. Kak paling suka bahasa pemrograman apa Kak? Bahasa cinta, nggak Aduh, bercanda. Jadi apa ya, bahasa pemrograman tuh menurut aku ribet sih. Tapi kalau kalian udah ngerti kayak kan kalau pemrograman tuh aku paling kesel kalau misalnya udah capek-capek bikin tiba-tiba pas diklik enter error. Kayak nyebelin banget sih. Itu kayak udah capek-capek gitu tiba-tiba error gitu. Jadi kayak senengnya kalau misalnya pas udah capek-capek bikin, udah fokus-fokus tiba-tiba oh keluar hasilnya. Tapi tiba-tiba pas keluar hasilnya kok sama sebelah beda gitu. Itu kayak ya gimana? Capek-capek udahlah banyak. Nah, ya sintaknya error benar banget. terus pakai kode gitu Kak. Pokoknya sebahagia itu sih di statistika. Wow, luar biasa. Statistika mudah bukan? Mudah dan menyenangkan. Terus mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Boleh banget nih. Mumpung kakaknya masih semangat gitu. Nah, benar banget. Ntar lagi ada redup. Kalau buat ulangannya sendiri gitu, UASnya Kak, gampang nggak sih Kak? Banyakan tugas Untuk atau teori gitu Kak? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau di statistika ini, jujur ya, aku ngerasanya sejauh ini kalau misalnya kita nggak ada tugas, itu bener-bener yang plong banget semua pelajaran nggak ada tugas. Tapi sekalinya ada tugas, mereka tuh barengan dan isinya tuh hampir kayak tugas besar semua gitu yang harus nganalisis ini, nganalisis itu, nganalisis ini gitu. Jadi kayak banyak banget gitu. Tapi tenang aja, selagi kalian punya teman bisa bagi-bagi tugas aman. Nah, Nah, terus kalau untuk ulangannya sendiri, kalau di aku kita lebih ke open book sih, jadi aman. Yang penting kalian rumus lengkap, terus kalian tahu ini rumus dipakai buat apa gitu. Jadinya cepat gitu. Jadi sejauh ini sih open book dan open laptop. Kalau open laptop ya open softwarenya gitu. Karena juga kita nggak sanggup ya buat ngitung secepat itu, apalagi ngitung matriks yang berkali-kali lipat kayak gitu. Gitu sih. oke oke. Udah. Ya, open WA juga gak Kak? Itu mah mau kerja Open sama. WA juga nggak ya? Open nggak ya? Kan kita nggak tahu ya, dosen-dosen di statistika juga pasti jago-jago ya ngodingnya. Ya mereka juga pasti eh, tahu banget sih. Mereka juga pasti udah berpengalaman tuh kayak anak-anak mana nih yang suka open-open jawaban temen. Aduh. Tuh, jadi kayak emang udah was-was juga sih dosennya. Tuh. Mungkin masih ada yang mau bertanya.
boleh banget di chat ataupun boleh raise hand. Terus buat yang lain boleh diajakin lagi nih buat masuk ke Zoom karena ini adalah hari terakhir buat rumpun jurusan Saintek. Oke. Ada lagi kan? Kalau nggak ada mungkin ya bisa nanti di akhir di question and answer. Mungkin terima kasih buat Kak Sekar atas pemaparan materi buat jurusan statistika. Mungkin Makasih bisa juga kita semua-semuanya. lanjut. Kita bisa lanjut ke selanjutnya yaitu jurusan biologi yang akan disampaikan oleh Kak Antera dan Kak Hasdi.